Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang kami hormati Ibu Yusinta Eka Farida MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, kepada teman-teman senasib seperjuangan yang saya sayangi dan saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat menikmati nikmatnya iman dan juga Islam. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kehidupan dunia merupakan sarana di mana kehidupan tersebut menentukan kehidupan selanjutnya. Kehidupan dunia ini sangatlah penting karena kehidupan ini menentukan kebahagiaan kita atau menderitanya kita nanti di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Az-Zalzalah ayat 7 dan 8 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah, maka dia akan melihatnya. Dan barang siapa mengerjakan keburukan seberat zarrah, niscaya dia akan melihatnya. Dari ayat ini dapat kita ketahui bahwa sesuatu yang kita kerjakan, baik itu baik maupun buruk, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan balasannya kelak di akhirat. Agar kita nantinya tidak merugi di dunia, tidak merugi di akhirat, maka kita tidak boleh sembarangan memanfaatkan 3 hal yang tidak dapat diputar kembali ataupun diulang kembali. Apa itu? Yang pertama yaitu waktu. Yang kedua adalah kesempatan. Dan yang ketiga adalah ucapan. Waktu yang telah kita lewati tidak dapat terulang kembali. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, waktu ibarat pedang. Jika kita tidak menggunakan sebaik-baiknya, maka kita akan terluka dengan pedang itu sendiri. Na'udzubillah. Nah ini, kita harus memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Waktu yang kita punya harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, karena hal tersebut tidak datang untuk kedua kalinya. Yang kedua adalah kesempatan. Kesempatan yang datang kepada kita juga tidak dapat diulang kembali. Dalam suatu hadis riwayat Imam Hakim yang berbunyi, Igtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wasihataka qabla syaqamika, wa ghinaka qabla faqrika, wa faraghaka qabla syaghlika,
wa hayataka qabla mautika. Gunakanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara yang lain, yaitu masa mudamu sebelum datang masa tuamu, masa sihatmu sebelum datang masa sakitmu, masa kayamu sebelum datang masa fakirmu, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu, masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Ketika kita mempunyai kesempatan, jangan disia-siakan. Mumpung kita masih muda, mumpung kita masih kaya, mumpung kita masih hidup di dunia, maka kita harus menggunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Menggunakan dengan mengisi amal-amal baik, mengisi amal-amal soleh. Yang ketiga yaitu ucapan. Ucapan yang telah terucap dari lisan kita, satu pun kata tidak bisa kita tarik kembali. Mulutmu adalah harimaumu. Nah, ini ada makalah yang berbunyi as-sukutu salamah. Jika tidak dapat berbicara dengan baik, maka lebih baik diam. Diam itu lebih selamat. Dan zaman sekarang, karena pengaruh perkembangan iptek, ucapan tidak hanya berupa ucapan yang terucap dari lisan, namun juga yang berbentuk tulisan. Tulisan di media sosial misalnya. Nah, itu walaupun dohirnya bisa dihapus, namun ketika sudah tersampaikan kepada orang, sudah membaca tulisan tersebut, maka jika itu menyakiti hati seseorang, kita juga akan tersakiti dengan perkataan yang kita realisasikan lewat tulisan tersebut. Tidak sedikit zaman sekarang bentuk kriminal karena ucapan dan juga tulisan di media sosial. Maka dari itu, semoga kita dapat menjaga lisan kita dari api neraka. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sekian dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga kita sebagai insan yang mulia dapat menjaga waktu kita dengan sebaik-baiknya, dapat menjaga kesempatan yang datang kepada kita, dapat menjaga lisan dari api neraka. Saya hanyalah manusia biasa yang masih banyak dosa dan juga salah. Mohon maaf atas segala khilaf dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.